Kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terkini terus kondisi bertambah. kesehatan Data dari terbaru dua dari pasien yang Satgas terjangkit Penanganan virus COVID-19 corona yang saat ini ada dirawat di penambahan rumah Dari sakit WHO, terkait dengan kita jalankan masker untuk semua. virus corona dari keterangan Semua yang diterima, harus menggunakan masker. Penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Saya juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turut mensosialisasikan, memasyarakatkan physical distancing atau jaga jarak aman, yang terus mengingatkan kita semuanya untuk berdisiplin. Karena hanya dengan kedisiplinan yang kuat kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Percayalah, kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa berjuang. Insya Allah kita bisa, insya Allah kita mampu dalam menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Delia, kembali lagi di YouTube channel Delia Hijab Official. Nah, kali ini balik lagi sama aku, Azahra Nurainiyah, biar lebih akrab panggilnya Ara aja ya. Nah, sahabat Delia semua, sejak bulan April lalu, virus COVID-19 sudah mulai masuk ya ke Indonesia. Tentunya kita sebagai masyarakat perlu melakukan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain dari virus COVID. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan masker kain. Nah, sahabat Delia, pasti udah pada tahu nih kalau misalkan Delia Hijab itu punya produksi masker kain yang emang udah cukup terkenal dan cukup besar juga nih. Kalian pasti penasaran dong, itu sebenarnya kenapa sih kita bisa berinovasi membuat masker kain, terus kira-kira kenapa sih maskernya bisa nyaman banget? Pasti kalian pengen tahu. Makanya nih, kali ini aku bakalan tanya-tanya, bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang memiliki peran penting nih di Delia Hijab. Nah, langsung aja ya, aku mau ngobrol-ngobrol sama Kak Raka Prawitra selaku owner dari Delia Hijab. Boleh Raka? Nah, halo Halo. Araka ya? Iya, Araka. Nah, sahabat Delia semua, Araka ini adalah owner dari Delia Hijab. Nah, kalau nggak salah Araka ini masih kuliah ya? Masih baru kuliah. semester 7. Semester 7 berarti sebentar lagi? Ya. Sebentar lagi lulus. Bah, berarti masih kebilang muda ya? Umur 21? Baru 21. Baru 21, wah baru umur 21 tahun tapi sudah menjadi owner dari
brand yang cukup besar di kota Sukabumi. Wah, boleh dong yang lagi di rumah tepuk tangannya untuk Araka. Nah, kira-kira dari Araka sendiri ini menanggapi sekarang virus COVID sudah mulai kelihatannya kemarin sempat reda, sekarang mulai naik lagi ya angka-angkanya. Gimana nih, kan Dahlia Hijab punya produksi masker. Sebenarnya saya pengen tahu kenapa sih bisa ada inovasi membuat masker yang kalau saya rasa sendiri, karena saya salah satu pengguna juga masker Dahlia Hijab, itu nyaman banget dipakai gitu. Meskipun kita pakai 4 jam sekali, dia tuh nggak bikin pengap, nggak bikin gerah. Itu kira-kira kenapa sih, A? Sebenarnya kan emang kalau misalkan dari anjuran pemerintah kan 4 jam sekali. Benar. Dan emang harus langsung diganti. Dan yang ngeliat dari situ emang peluang juga kan untuk berbisnis. Dan masker pun kayaknya kalau misalkan bisa dibilang untuk sekarang bisa jadi kayak trend fashion juga. Karena harus nyambung juga sama setelannya kayak gimana-gimananya. Kalau misalkan untuk nyamannya lebih ke bahan sih. Bahan kita pakai katun fudu. Gak banyak orang tahu sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan waktu aku pakai, kalau misalnya aku mau jual, aku pakai dulu. Ini bahannya enak nggak? Kan banyak yang ada buat cewek, ada yang buat cowok juga. Kalau buat yang ceweknya bisa aku kasih ke teman dulu gimana. Ini enak nggak? Bahannya kurangnya apa? Kan bisa suka banyak yang gatel di sini. Terus ada yang pengap juga. Makanya lumayan itu risetnya ya sebulanan gitu buat cari yang terbaik buat Dahlia. Oke, berarti nggak asal-asalan ya. Kain ini juga kita mencari kualitas kain yang terbaik ya tentunya. Kalau misalkan desain itu gimana? Dapat ide dari mana sih kok bisa gitu masker-masker Dahlia Hijab tuh desainnya selalu stylish, selalu up to date gitu kan. Apalagi kemarin baru banget ada masker anak ya, itu lucu-lucu juga. Itu dari mana sih ide-idenya? Sebenarnya kalau misalkan si ide stylenya tuh nggak terlalu ribet sih, jadi ya bener langsung nanya ke konsumennya yang dimau kayak gimana. Misalkan konsumennya ini kalau misalnya dibikin kayak gini bagus deh, kita coba juga. Kalau benar-benar bagus ya kita bikin. Terus juga waktu ngasih ke teman kita minta sarannya juga sih. Ada juga sih beberapa yang sepaket sama baju. Oh, sepaket langsung kayak ya? misalkan dress, kayak buat ke pesta ataupun buat kemana, si maskernya kita bikin custom juga buat si satu style itu. Oke, berarti kalau kita beli dressnya itu udah nggak perlu repot-repot cari masker ya? Dia langsung udah sepaket lah. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang kita ngomongin harga nih, gimana sih cara Araka untuk menjaga harga masker Dahlia Hijab itu tetap terjangkau dengan kualitas bahan yang udah oke, dengan desain-desain yang juga selalu terbaru, itu gimana caranya? Nah, kalau untuk si produk masker ini, sebenarnya aku nggak ngincer profit minded banget ya. Jadi butuh juga sih profit, cuman lebih ngincer ke charity-nya. Kayak misalkan waktu awal aja, kita udah bagi-bagi 500 masker, waktu belum produksi banyak itu pun. Oke, jadi waktu belum produksi pun Araka udah bagi-bagi masker 500 piece berarti ya? Iya. Itu target sasarannya siapa? Di Sukabumi sama orang-orang yang membutuhkan sih, kayak orang yang belum bisa beli masker, kayak makan aja pusing ya kita. Untuk kesehatan mereka juga kita bagi juga maskernya. Oke. Berarti emang dari awal Araka ini menargetkan untuk produksi masker ke depannya itu emang target pasarnya biar bisa dibeli oleh semua kalangan ya? Iya, semua kalangan, betul. Dan kita juga udah berkolaborasi sama Friday Project, sama Sukabumi Berbagi, dari Info Sukabumi, dan alhamdulillah rutin. Rutin, berarti hampir tiap bulan ada kegiatan sosial ya gitu kan? Oke, berarti emang target sasarannya Araka ini yang penting bisa dinikmati oleh semua ya, karena betul. Sekarang juga pasti semua orang butuh masker kali ya Ayah. Nggak terhitung mau dia anak kecil atau orang dewasa, semua butuh ya. Kira-kira kalau misalkan masker sendiri ini udah habis berapa piece? Kalau misalkan dari awal, dari bulan April atau Maret gitu ya, sampai sekarang yang terakhir aku lihat udah ada ratusan masker yang kejual, ratusan ribu. Ratusan ribu, berarti kalau misalkan udah ratusan ribu, lumayan besar juga ya penjualannya. Alhamdulillah. Nah, sahabat Dahlia semua, tadi udah kita bahas nih ya produknya kenapa sih bisa oke gitu, kenapa, dari mana ide-ide bahannya, desainnya segala macam. Dan tadi juga bisa kita dari Araka sendiri udah habis ratusan ribu piece ya. Pasti penasaran nih gimana sih kiat-kiat Araka untuk bisa mencapai profit yang luar biasa. Nah, tentunya nanti Araka memberikan tips-tips yang bisa pengusaha muda yang lain yang lagi nonton ikut nih buat dapetin profit yang seperti Araka. Nantikan jawabannya di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Nah, salah satu kiat dari Araka, cara Araka dapetin tim yang hebat itu seperti apa? Udah harus banget main digital. Kalau di online tuh aku kayak feeds-nya kayak gimana, editingnya seperti apa. Itu buat di